Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Kita bersyukur kalau pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam program REPA, Renungan Pagi GKJ Mino Martani. Pada kesempatan pagi ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal 7 ayat 5 sampai ke 7. Demikian bunyinya. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku akan diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini tema kita adalah kepribadian yang seharusnya. Begitu banyak atau beberapa orang di luar sana yang sadar dalam kehidupan ini memiliki kedudukan yang sama. Ada begitu banyak orang juga mengalami penyiksaan dalam hidupnya, mengalami penganiayaan dan hak yang sudah dirampas oleh orang lain. Ada berbagai ketimpangan yang terjadi, dan itu disebabkan berbagai faktor. Dan itu juga membuat kondisi kita dalam bermasyarakat tidak begitu stabil. Ada rasa ketakutan dan ada rasa malu dalam hidup ini. Kepribadian itu adalah keadaan di mana sifat seseorang, di mana saya dan saudara-saudara dan orang lain itu berbeda dengan yang lain. Tentu itu jelas berbeda. Saya tidak tahu kita memiliki kepribadian seperti apa dalam hidup ini. Atau saya menilai seseorang, oh kepribadiannya seperti ini. Padahal bukan. Tentu sebagai orang yang memiliki kasih dalam hidupnya, pasti bisa menunjukkan sifat dan karakter yang baik. Nah, bertepatan dengan ayat kita yang berbicara mengenai bait suci, di mana Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia. Dari judul perikopnya saja kita bisa baca di situ bahwa Tuhan berfirman kepada Yeremia untuk dapat menyuarakan kepada orang Yehuda. Dalam ayat yang kedua itu, kalau kita melihat bagaimana mereka sujud kepada Allah dan tingkah laku mereka yang seharusnya dalam hidup mereka. Nah, yang jadi pertanyaannya buat kita sekarang adalah bagaimana kepribadian yang seharusnya itu? Nah, pagi ini kita diajarkan yang pertama adalah intens, memperbarui perilaku dalam ayat 5a. Intens berarti betul-betul, berarti sesungguhnya benar-benar mau melakukan, benar-benar merubah wataknya yang tidak baik menjadi watak yang berkenan kepada orang lain dan berkenan juga kepada Tuhan. Bukan sekarang kita baik, besoknya kita melakukan kejahatan. Atau karena hari ini dia memberi saya uang, atau hari ini dia menolong saya, maka saya tentu harus baik kepada dia. Kalau besok dia tidak menolong saya lagi, ya saya biasa-biasa saja kepada dia.
Atau ada orang lain yang pernah kita tolong tapi lupa untuk berterima kasih kepada kita, sehingga membuat diri kita marah, membuat diri kita benci kepada dia, atau kita sering menjelekkan orang lain. Nah, untuk itu menjadi pribadi yang seharusnya adalah kita memiliki watak, kita memiliki karakter yang baik, tetap hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, dan hidup saling menghormati. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah melakukan keadilan dalam ayatnya 5b. Keadilan apa yang kita lakukan saat ini? Apakah kita sudah adil terhadap saudara kita? Apakah kita sudah adil kepada anak kita, kepada teman kita? Perlu kita bijak dalam mengambil keputusan. Dan itu sangat penting. Dan itu juga menjadikan diri kita, orang ini adalah orang yang mengenal Allah. Kita selalu beribadah kepada Tuhan, tetapi apakah kita juga dalam kehidupan sehari-harinya bisa adil terhadap yang lain? Entah dalam hal apapun. Jangan sampai ada ketimpangan yang kita rasakan dalam keluarga. Jangan sampai ada menimbulkan rasa iri hati, rasa kecewa yang mendalam. Yang ketiga adalah tidak menindas. Ayatnya 6a itu. Tentu saya yakin kita di sini tidak ada orang yang suka menindas. Tetapi kita diingatkan kembali dalam bacaan kita pada pagi hari ini untuk tidak sesekali menindas orang yang lemah. Ya, mungkin kita berbeda secara finansial, berbeda secara materi, berbeda secara jabatan, dan lain sebagainya. Tetapi pagi ini kita diajarkan untuk jangan melakukan hal yang demikian. Tetapi kita bisa saling merangkul satu dengan yang lain. Dan itu untuk kemajuan kita bersama. Dan itu juga menjadikan diri kita pribadi yang seharusnya. Kalau kita melakukan hal yang demikian, maka dalam kehidupan kita tidak akan pernah mengalami kemalangan pada ayatnya 6d. Dan kita juga akan didiami oleh Tuhan pada ayatnya ke-7, bukan hanya saat ini, tetapi dalam kehidupan kita selanjutnya. Demikian renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.